Oke teman-teman, kita kembali lagi di Pool Podcast di channel YouTube Biliar Sports Media. Kali ini kita kedatangan tamu yang udah 2 kali datang ke podcast ini. Semoga bosan Ya. Jadi kita hari ini kembali mendatangkan Coach Andy. Yang belum nonton konten podcast sebelumnya bisa ke video sebelumnya. Ke sini. Nah, ada di sini ya. Itu kita bahas apa Coach waktu itu? Dulu lebih ke pribadi sih. Pribadi, backgroundnya Coach Andy. Kenapa bisa sampai sekarang? Betul. Kali ini kita mau ngobrol sama Coach Andy. Tentang apa tuh? Sekarang katanya udah jadi kontraktor Coach. Iya, rumahnya ngontrak masih. Rumahnya ngontrak. Jadi kontrak. Iya. Kenapa tuh rumah kontrak? Kan sekarang udah rezekinya udah lumayan lah. Tanya lagi. Udah lah, itu di lain cerita lah ya. Lain cerita. Kita bahas bisnis biliar nih Coach. Aduh, bahas cuan lagi ya. Bahas cuan dong. Oke, siap. Kan sekarang Coach Andy katanya udah punya apa? PT-nya apa? MY itu salah satu servis dan jasanya itu konsultan. Masih belajar. Itu konsultan di bidang apa aja itu Coach? Yang penting berhubungan dengan biliar sih. Oh, yang khusus biliar? Khusus biliar, tapi kalau kalian masalah perceraian jangan ke saya. Jangan. Beda cerita itu langsung ke pengadilan agama tuh. Iya. Nanti kalian sambil makan Coach ya? Boleh. Santai-santai ya? Dikasih pedas lagi. Biar hot kita di sini. Jadi Coach, kita mau nanya, tren biliar ini lagi naik ya? Ya. Ini udah mulai turun sedikit atau masih naik lagi gimana nih Coach? Masih di awang-awang. Masih di awang-awang? Apa itu maksudnya, gimana maksudnya? Jadi ya sebenarnya tren ya. Sebenarnya apapun bisnisnya, kita nggak bisa menanyakan sampai kapan sih bisnis ini akan berkembang dan sampai kapan trennya akan stabil. Iya. Ya pada dasarnya sebenarnya tren itu bisa diciptakan. Oke. Sama seperti e-sport ya. Game Mobile Legends. E-sport. Nah, jadi kan e-sport itu kenapa mereka stabil? Karena banyak yang terlibat di dalamnya. Oke. Berarti tren itu bisa diciptakan oleh mereka yang terlibat. Sama kayak biliar ataupun bisnis lain. Bagaimana bisnis ini akan tetap stabil dan trennya terus naik, dan kalaupun turun dia nggak terlalu merosot ke bawah. Ya, semua pebisnis, atlet, konten kreator itu semuanya harus terlibat. Oke. Jadi ya kalaupun turun nggak terlalu terjun bebas gitu. Oke. Dulu kan biliar itu sebelum banyak konten kreator, belum banyak artis-artis main kan sempat naik juga tuh Coach. Sempat naik, terus sempat turun, mulai naik lagi setelah selesai Covid mungkin ya? Iya, betul. Itu menurut Coach Andy, dari tren yang naik yang dulu sama tren yang naik sekarang itu ada bedanya nggak? Banyak sih. Banyak? Apa tuh? Elaborasikan Coach. Iya. Apa tadi? Elaborasi ya? Elaborasikan. Benar nggak sih? Ya, begitulah kira-kira. Iya, oke. Ya, sama seperti ini ya. Kalau dulu kan trennya naik, tapi media sosial nggak ikut terlibat. Lebih kebanyakan offline. Oke. Nah, kebetulan ini sih. Saya dulu aktif di YouTube. Oke. Dan selama COVID kita tetap buat konten YouTube. Dulu masih sendiri, belum ada konten kreator yang lain. Dan sebenarnya sebelum COVID kan trennya udah naik nih. Turun kan karena COVID. Iya. Nah, berhubung saya buat konten terus tentang biliar positif pada saat COVID. Nah, pas setelah COVID itu kayak ada apa ya? Kayak ada bomnya gitu. Jeder ke atas langsung ya? Jeder ke atas, dan konten-konten saya sebelum itu naik lagi tuh. Oh, yang dulu-dulu? Yang dulu naik. Oke. Dan akhirnya setelah COVID dan kebetulan saya sendiri membuka biliar tahun 2022. Pada akhirnya sebelumnya saya main YouTube, akhirnya saya masuk ke TikTok. Oke. Ke dunia TikTok. Nah, mungkin akibat saya masuk ke TikTok akhirnya membuat apa ya? Kayak sejenis racun ya. Tapi racunnya positif. Iya. Racun biar ada konten kreator yang main TikTok, main media sosial, akhirnya ada atlet yang main. Nah, sampai sekarang ya alhamdulillah saya juga senang, bukan merasa tersaingi, akhirnya banyak konten kreator dan atlet-atlet yang terlibat membuat konten biliar. Oke. Tuh. Itu kan berarti sesuai dengan yang apa ya, pasar sekarang itu kan sosial media salah satu apa ya buat marketing ya. Betul. Tools marketing. Jadi
di olahraga biliar sendiri juga bisa kita naikkan dari sosial media. Betul. Nah, tadi kita ngomongin COVID nih, Coach. Amit-amit, ini mah amit-amit banget Amit-amit nih. ya. Ada sesuatu yang kayak COVID lagi terjadi di industri biliar. Dulu kan nggak bisa, tren biliar turun kan gara-gara nggak bisa main ke tempat biliar ya kan, social distancing kan. Kalau amit-amit ada semacam itu lagi, atau misalkan lagi nggak bisa datang ke tempat biliar, gitu. Nah, itu gimana? Pernah dipikirkan nggak, Coach? Kalau itu sih, ya sebenarnya gini ya, bisnis itu kan semuanya ada risiko. Jadi pada saat COVID kemarin, banyak orang yang ngeluh karena COVID akhirnya usaha bangkrut. Iya. Ya enggak? Tapi dibalik nih pertanyaannya, apakah selama tidak COVID usaha orang itu nggak ada yang bangkrut? Ada juga. Ada juga kan, sama. Jadi sebenarnya pada saat COVID ataupun nggak COVID itu lebih ke apa ya? Lebih ke solusinya. Jadi pada saat COVID itu kita harus ada solusi gimana caranya usaha kita tetap jalan dan nggak mempengaruhi terlalu banyak mempengaruhi dengan income atau pendapatan. Kalau untuk trennya sekarang kan kita kayak Kohendra, terus Coach Sandy sendiri bersama tim kita kan udah banyak rencana ke depannya, kita aktif ke dunia digital. Kayak Kohendra membuat rencananya, katanya ada, boleh nggak sih disebutin? Apa nih? Ya itu rencana lah ya. Boleh lah Kohendra ya disebutin ya. PIP ya. Pokoknya ada rencana. Nanti izin dulu, izin sama Kohendra, boleh nggak nih diposting? Nah terus saya sendiri juga nanti ke depannya, saya sendiri kan sekarang sudah memiliki tim yang membuat skrip, terus sudah yang membuat komik. Mungkin kedepannya saya akan membuat cerita pendek tentang biliar. Jadi ya amit-amit kalau COVID tadi terjadi, mudah-mudahan nggak membuat trennya ini terlalu turun drastis, tapi tetap bisa kita nikmati. Nah untuk COVID itu sendiri ya, ini kan balik-balik lagi ke kebijakan kan. Iya. Kalau kebijakan dari pemerintah itu tetap bisa buka, tapi ada namanya social distancing tadi. Terbatas ya alhamdulillah. Sama kayak kemarin kan ada beberapa rumah biliar yang masih boleh buka gitu, walaupun terbatas. Red Bull kayaknya buka deh, setahu saya. Red Bull buka. Balik ke pemerintah sih. Cuman memang saya banyak diskusi sama owner-owner tempat biliar itu, memang berat pas COVID itu, pastilah semua berat kan. Ya makanya ini saran buat pengusaha biliar. Ya inilah saatnya kalian harus ngejar BEP-nya dulu. Jadi pada saat ada ya amit-amit lagi ada COVID tadi, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita udah BEP gitu kan. Iya, paling nggak rugi lah ya. Oke. Nah, ini sekarang tahun 2024 nih. Ya. Menurut Coach Sandy, untuk teman-teman yang pengen buka rumah biliar nih, itu worth it nggak di tahun segini ataupun di tahun depan atau 2 tahun lagi? Masih worth it. Masih worth it? Masih sangat worth it. Alasan pribadinya apa, Coach? Alasan pribadinya ya itu tadi, kayak saya pribadi kan kalau buat konten kan saya lebih memikirkan marketnya, bukan sekedar ke konsumsi pribadi. Jadi saat saya membuat konten ini gimana caranya yang bisa nikmati itu semua kalangan. Biar apa? Biar saya kan pelaku bisnis nih. Saya pelaku bisnis tetap menikmati tren ini, dan pada saat kita membuat konten, kita itu ada marketnya. Contoh saya membuat konten hari ini nih, berarti market kita yaitu mahasiswa dan anak kecil. Jadi pada saat kita membuat konten anak kecil ini, biar apa nih? Biar pada saat yang tua-tua udah balas main, itu didorong sama anak kecil tadi. Apalagi kita sudah memiliki rencana banyak. Saya sendiri, kemudian Kohendra, terus juga mungkin JK udah ada rencana sendiri. Biar untuk membuat tren ini stabil dan kita membakar semangat para atlet yang lain biar membuat konten juga. Dan terbukti akhir-akhir ini banyak atlet juga yang membuat konten. Mulai bikin konten ya? Iya, jadi masanya lebih banyak gitu. Oke. Mungkin kita bisa praktekin seperti e-sport sekali ya. E-sports kan hitungannya atlet kan? Hitungannya atlet, mereka sambil latihan, tapi ada sisi entertainmentnya nih. Itu menurut Coach bisa diterapin di biliar juga ya? Nah, apalagi pelaku e-sport sendiri, ada beberapa yang mau membuka usaha biliar. Kan itu bagus kan? Contohnya siapa sih, Coach? Contohnya itu. Nanti izin sendiri ya.
Oke. Sama Siapa itu? Bukan. Jonathan. Jo Satriani gitaris ya. Iya, oke. Nah itu katanya mau membuka terus, kemarin ada Brandon Ken yang buka kan. Ken, oke. Nah ya mudah-mudahan mereka kan udah biasa membuat konten Mobile Legends. Itu kan apa ya bahasanya dapur mereka lah kan. Mereka membuat dapur sendiri, membuat dapur baru yaitu biliar. Nggak mungkin mereka itu nggak terlibat di dalamnya, pasti mereka buat konten juga akhirnya. Oke. Kalau untuk buka rumah biliar itu sebenarnya persyaratan utamanya itu apa? Misalkan nih teman-teman pengen banget nih mumpung trennya naik nih, tapi dana pertama belum cukup. Oke. Tapi memang udah apa ya tertarik sama prospeknya, udah analisa dan lain sebagainya macam. Itu solusi dari Coach Andy mending sabar atau paksain atau cari investor atau gimana? Poin terpenting sih ilmu. Oke. Justru kalau kita menganggap bisnis itu harus ada modal, contoh saya pribadi, saya modalnya nggak ada nih. Oke. Tapi maksain mau bisnis, ya nggak. Akhirnya apa nih? Akhirnya kita ngutang ataupun maksa investor untuk masuk. Nah, dengan begini, ini artinya kita melewati kapasitas kita sebagai pebisnis. Oke. Berarti ya begini, ya udah lu berarti nggak mampu bisnis. Kalau maksain ngutang, apalagi maksain istilahnya kita capek-capek prospek investor biar masuk kan, itu kan lebih ke melebihi kapasitas. Oke. Nah kalau menurut saya sih pribadi ya begini, kalau bisnis itu kan sama kayak YouTube. Kenapa tuh? YouTube itu apa orangnya siapa, apa kontennya. Oke. Siapa orangnya apa kontennya. Oke. Siapa orangnya nih? Kalau orangnya artis, dia buat konten nyapu depan rumah aja trending. Iya. Terus siapa orangnya nih? Yang lain, anggap Ucup. Iya. Siapa sih Ucup ini? Iya, siapa sih Ucup? Iya, saya juga belum buat kenal konten itu. kan. Nah, berarti Ucup harus membuat konten yang berkualitas. Oke. Contoh kayak saya nih, orang kan dulu banyak nggak tahu. Akhirnya saya membuat konten tentang biliar. Yang kebetulan konten biliar ini belum ada dulu, yang khusus tutorial. Nah, sama kayak bisnis. Di sini siapa orangnya, apa bisnisnya. Oke. Nah, kalau kita ini bukan siapa-siapa nih, kita bukan lahir dari seorang pebisnis, nggak ada privilege untuk melakukan bisnis. Yang kita lakukan apa? Gimana caranya kita membranding diri sendiri, biar memancing investor masuk. Bukan kita sendiri yang menawarkan. Yang dilakukan apa? Kita perbanyak ilmu, perbanyak relasi, perbanyak komunitas antar pebisnis biliar. Oke. Ya, yang kita lakukan itu tadi, kita harus ngorek-ngorek bahasanya. Gimana sih cara mereka itu untuk mempertahankan suatu bisnis. Terkadang kita sendiri yang pemula, kita ketemu orang pebisnis, anggap Made nih, Made juragan minyak nih, ya enggak? Kita tanya Made juragan minyak, enak ya main minyak. Nah kita fokus sama hasilnya, tapi harusnya kita tanya sama Made gimana sih deh cara membangun bisnis minyak ini. Apa yang dilakukan pada saat usahanya turun, apa yang dilakukan pada saat rame tiba-tiba pegawainya banyak resign, banyak kan? Iya. Nah balik lagi nih, kalau kita mau membuka bisnis dan modalnya kentang, apalagi nggak ada modal ya. Ya itu tadi, kita harus membranding diri sendiri, perbanyak relasi, ilmu tentang bisnis dan semuanya tentang resiko bisnis dan lain-lain gitu. Oke. Kita juga pernah sempat ngobrol ya. Modal di bisnis itu kan bukan berarti semuanya tentang uang ya, Coach ya? Betul. Bisa tentang knowledge, ilmu. Betul. Bisa tentang kesehatan juga ya? Kesehatan termasuk. Nah, kita ngomongin ilmu, pertama kita udah nggak ada modal uang nih, misalkan ya. Kita harus belajar cari ilmu. Anggapannya kita tuh nol nih, masih kosong. Kita harus belajar sama yang lebih hebat nih. Betul. Networking lah. Nah, itu pasti banyak nih dari teman-teman, apalagi yang pengen buka bisnis biliar, biasanya tuh main biliar doang nih. Gimana cara gali ilmunya nih, networkingnya gimana? Kan pasti mereka nganggapnya derajatnya jauh lah, secara ilmu, secara keuangan gitu kan. Supaya berani ini gimana? Belajar gitu, misalkan siapa sama yang lebih hebat, yang udah pengalaman. Ya itu tadi ya, kita harus begini ya, kita kalau ketemu orang tuh jangan berharap semua orang itu suka sama kita. Oh iya, itu dulu poin satunya. Itu dulu, kalaupun datang tiba-tiba dia nggak mau membagikan ilmu, ya udah resiko, cari yang lain gitu. Tapi kan nggak ada apa ya bahasa itu istilahnya, nggak ada hasil yang dihianati proses ya Pak? Apa? Hasil tidak ada yang mengkhianati usaha. Begitulah kira-kira. Tapi ya
Sebenarnya kalau kita selama kita bersungguh-sungguh ya pasti ketemu jalannya. Apalagi niat kita baik, nggak mau mencurangi investor atau apalah ya. Selama niat kita baik ya insya Allah dijalankan. Dan kebetulan dari saya sendiri 90% bisnis saya ini hampir semuanya tanpa modal. Tanpa modal uang nih ya? Tanpa modal uang, tapi kita punya namanya saham keahlian. Kita bisa membuat market, kita bisa meriset market. Dan kita bisa membuat program yang anti mainstream gitu. Oke. Ya. Nah, ngomong program anti mainstream nih ya, itu kan anti mainstream nih abstrak nih ya, Ya. Nggak ada batasannya nih. Kalau Coach Andy nih indikatornya nih, oh ini program nih anti mainstream tapi masih cocok nih di industri biliar nih. Ya. Kadang kan ada yang anti mainstream tapi malah melenceng jatuhnya kan. Itu gimana Coach menentukannya Coach? Sebenarnya peluang bisnis itu kita jangan ngikutin apa yang sudah terjadi dan rame. Jadi contoh begini ya, kita mau membuka biliar nih, enggak. Karena biliar rame, akhirnya kita ikut-ikutan membuka biliar juga. Oke. Nah, padahal kita harus memiliki satu konsep atau value yang konsep itu nggak dimiliki oleh biliar lain. Oke. Contoh simpelnya begini, si Made jual bakso nih, Oke. enggak. Baksonya rame. Karena rame dan lagi tren kita ikut-ikutan jual bakso. Jual bakso, konsepnya sama seperti baksonya Made. Nah, sekarang pertanyaannya apakah bisa kita menarik marketnya Made ke sini? Bisa juga sebenarnya. Bisa juga, tapi dikit. Peluangnya dikit. Nah, kalau itu akhirnya yang terjadi apa nih? Perang market. Oh, oke. Tapi kalau kita mau membuat bisnis yang sama seperti Made, kita harus membuat perbedaan. Contoh, kita membuat bakso isinya isi duit. Misal. Ya. Atau baksonya warnanya hijau. Misal kan, kita iya. harus membuat perbedaan. Yang artinya kita harus membuat market sendiri. Membuat market sendiri kita harus ngeriset juga nih. Iya. Kalau saya pribadi, saya pasti menyebarkan semua rencana saya ke semua teman-teman saya. Contoh, saya membuka biliar nih. Biliar tanpa judi, ya enggak? Iya. Ini udah terjadi nih. Seluruh teman-teman saya bilang ini nggak mungkin terjalan. Oh, oke. Nah, kalau saya pribadi, kalau semua orang nggak setuju dan mereka menganggap ini nggak bakal jalan, saya yakin ini pasti berhasil. Karena lain dari yang lain? Lain daripada yang lain, dan kita berhasil membuat market sendiri. Kita membuat biliar tanpa judi tadi kan, kita tanyalah sama 10 orang nih. Anggap 2 orang setuju bakal rame. Iya. Sisanya bilang pasti sepi. Berarti gimana caranya kita meyakinkan 8 orang ini untuk tetap main ke tempat kita? Peluangnya lebih banyak gitu. Iya. Dibandingkan kita mau membuka biliar nih, gimana? Biliarnya begini-begini. 10 orang setuju nih. Berarti kan beneran market yang sudah terjadi nih, 10 yang udah ada yang gitu udah ada, yang artinya kita harus kerja keras lagi gimana caranya 10 ini main tempat kita. Tapi kalau kita membuat market sendiri, kita nggak ganggu market orang lain, otomatis ya kita fokusnya sama bisnis kita sendiri. Dan juga kebanyakan pebisnis biliar ataupun bisnis yang lain pada saat ada usaha yang baru nih, kita fokusnya ke usaha orang lain. Stres jadinya. Takut. Iya. Ya enggak? Nah, inilah kesempatan kita untuk kita fokus sama diri sendiri. Pada saat mereka fokus ke usaha kita, ya kita fokusnya sama usaha sendiri. Oh. Yang artinya kita nggak ngerasa tersaingi, kita nggak menghancurkan market. Oke. Ya kita begitulah kira-kira. Ya, ini yang unik dari Coach Andy ini gini. Mindsetnya selalu terbalik dari orang yang normal ya. Iya. Biasa orang riset, oh kalau banyak yang suka berarti jalan nih. Iya. Coach Andy kebalik nih. Kebalik. Berarti kalau nggak banyak yang setuju, iya. Oh ini berarti belum ada marketnya. Betul. Oh mindsetnya di situ. Kita buat sendiri. Itu ilmu daging ya. Nah ilmu ya daging. dulu kan gini kan, kebanyakan orang beranggapan, beranggapan membuka biliar sasarannya atlet. Dan mereka beranggapan harus ada judi biar rame. Nah inilah peluang kita sebenarnya. Padahal yang nggak judi dan yang nggak main biliar ini marketnya lebih luas. Lebih banyak malah. Lebih banyak. Gimana caranya kita menarik market yang nggak judi dan membentuk market sendiri biar main ke tempat kita. Oke. Nah sebenarnya begitu lebih realistis sih dibandingkan kita selalu ngikutin tren yang ada gitu. Nih mungkin saya sedikit banyak ada belajar marketing di kuliah nih Coach ya. Ini namanya Blue Ocean sama Red Ocean. Oh itu istilahnya. Nah istilahnya. Kalau ini koreksi ya kalau salah nih. Jadi kalau Red Ocean itu
sebenarnya plus minus. Kalau Red Ocean itu marketnya udah jelas nih. Oke. Udah jelas ada, tapi minusnya persaingannya jadi ketat. Oke. Kalau Blue Ocean Betul. kebalikannya. Kita bikin tren baru, belum tentu berhasil, tapi kita sendiri kalau Ya, berhasil. betul. Nah, Coach Andy mungkin di Blue Ocean nih. Oh ya, Blue Ocean. Ya, jadi lain sendiri lah. Bukan kode blue ya. Bukan. Bukan ya. Itu yang tinju kemarin. Jadi kalau Coach Andy malah kemarin bikin apa yang sunatan massal itu? Grand opening. Grand opening malah sunatan massal. Sunatan massal. Kalau umumnya tuh orang promo, Iya. turnamen. Nah, ini saya sering istilahnya kan kita kan sebagai konsultan bisnis juga kan. Kebanyakan orang grand opening ngadain open turnamen. Iya. Saya balik tanya ke ownernya, buat apa dulu? Buat apa? Oke. Terus saya banyak cerita ke owner-owner biliar, terus terang ya bukan saya menggurui sih, ini lebih ke pengalaman pribadi. Iya. Jadi kebanyakan konsep biliar di Indonesia ini banyak yang apa ya? Banyak bukan nggak benar sih. Keliru. Jadi contohnya begini ya. Kita membuka ini tanpa menyerang rumah biliar manapun ya. Iya. Ini Jadi, pendapat pribadi lah. pribadi. Ya, okay. Ada rumah biliar yang membuka konsepnya namanya biliar family. Ya enggak. Berarti marketnya adalah keluarga. Betul. Pada saat operasional ataupun grand opening, mereka ngadainnya open turnamen. Kan nggak nyambung. Konsepnya family, tapi yang dijalankan open turnamen. Nah, yang ini akan membuat marketnya pecah nih, bingung. Market bingung. Pada saat dijalankan open turnamen dan family tadi mau main, mereka bingung kok ada open turnamen, kita mau main di mana kan gitu kan? Oke. Nah, kalaupun mereka sudah membuka konsepnya family, kenapa pada saat grand opening mereka nggak ngadain turnamen antar keluarga? Oke, Gitu. itu di situ ya. Jadi Betul. sesuaikan sama konsep. Betul. Oke, ngomong-ngomong ini nih, saya ada pertanyaan. Kalau misalkan konsepnya family friendly, berarti memang harus disasarkan sama keluarga. Nih. Turnamen keluarga. Anggaplah memang pengen marketnya keluarga. Nah, biasanya keluarga itu kan kerjaan utamanya kan bukan main biliar ya. Betul. Kebalik sama atlet nih. Kalau kenapa banyak orang pengennya atlet? Karena memang mereka kesehariannya main biliar nih. Betul. Kalau keluarga itu kan pasti utamanya kerja kantoran. Betul. Ya kan, terus ngurus keluarga, rumah tangga. Itu kan kalau misalkan hari-hari biasa kan mereka susah main, Coach. Oke. Nggak datang ke tempat biliar. Itu gimana bikin ramenya tuh? Bisa. Ya istilahnya gini. Ya keluarga itu bukan begini ya. Keluarga itu kan banyak. Ada keluarga yang udah pensiun nih. Oke. Ada keluarga yang usaha udah jalan, udah autopilot, dia ngongkang kaki di rumah. Banyak kan? Iya. Dan itu kan kita ada istilahnya kita ngeriset market. Ngeriset market biasanya mereka nih keluarga nih mainnya jam berapa sih? Hari apa sih? Kan kita ada datanya tuh. Iya. Kalaupun banyak hari weekend ya kita adalah weekend. Nah, sebenarnya yang open turnamen tadi ya bukan berarti ya ini kan pendapat pribadi kan? Iya. Kekurangannya begini. Pada saat kita ngadain open turnamen, ini artinya yang ikut kan atlet-atlet dan orang yang bisa main biliar. Iya. Nah, orang yang bisa main biliar biasanya orangnya itu-itu aja. Yang jadi masalah, anggap kita sering ngadain open turnamen dan akhirnya banyak atlet yang main ke tempat kita nih. Iya. Yang bisa main ke tempat kita, yang akhirnya apa? Market yang family tadi, ini udah rusak nih. Oke. Anggaplah akhirnya berubah rumah biliar kita akhirnya semua atlet main di sini. Nah, yang jadi permasalahan gimana kalau tempat biliar lain ngadain open turnamen juga yang sama selama 5 hari contoh. Iya. Otomatis kan konsumen kita kabur ke sini. Dan sepi lagi. Iya. Tapi kalau kita market jelas, family friendly untuk pemula jelas nih. Kita berarti kalau pemula selama kita buka biliar pemula terus. Oke. Kalau family friendly selama buka biliar family terus. Oke. Nah, kalau tetap konsisten kita membuka itu mau kejuaraan dunia pun di tempat lain mereka ini tetap main. Tetap main karena nggak ada urusan ya. Nggak urusan. Oke. Ya kalaupun mereka mau namanya open turnamen ya udah jangan konsepnya family friendly tapi ya udah biliar aja gitu. Biliar aja ya. Ya kayak apa akademi atau gimana gitu kan lebih jelas. Oke, jadi pertama memang harus tentuin konsep sematang-matangnya. Betul. Oke. Konsep. Masuk lagi ke yang daging lagi nih. Nah. Modal, Coach. Kalau secara keuangan, yang paling worth it lah, yang paling pas nih, minimal maksimalnya berapa nih?
Di angka ya? Di angka dong. Ya kita harus ngikutin beban sewanya dulu. Oh, pertama beban sewa. Beban sewa. Oke. Jadi patokannya apa nih? Beban sewa dan jumlah mejanya berapa masuk gitu. Oh, oke. Nentuin lokasi yang cocok gimana? Nah, malahan kalau saya pribadi lokasi itu kedua. Oh, kedua. Kedua. Jadi yang pertama tadi tetap ilmu. Ya ibaratnya begini, si Made jual sate nih. Made lagi. Made lagi. Banyak bisnisnya dia. Banyak dia bisnisnya. Made jual sate. Kalau satenya harum, orang pasti nyari. Oh, mau di pelosok manapun. Iya, kita buka biliar nih. Kalau konsep kita bagus dan menjual, orang pasti cari. Dan datang. Iya. Ya contoh lah di sentral biliar itu kan jauh masuk lorong, tetap dicari. Mungkin karena Coach Andy. Enggak juga ya? Kalau saya sih lebih percaya gini, selama kita nyari duitnya bener rame. Pasti rame. Pasti, insya Allah rame. Oke, berarti kalau Coach Andy lokasi kedua ya. Kedua. Jadi sebenarnya kalau dapat tempat yang agak masuk ke gang sedikit pun, kalau konsepnya jelas rame. Iya rame. Nggak masalah. Oke, pertama tadi kan modal ya. Modal, terus. Ini JK mau buka biliar kayaknya. Ini konsultasi berkedok podcast ini. Oke. Info Cup. Sama lah ya. Cup, diskon lah Cup. Jadi gini, kalau untuk masuk meja, ngitungnya gimana sama ambil meja itu yang lokal apa impor sih? Ini versi saya ya. Oke, ya. Kalau versi saya sih, kalau modal kita tanggung. Ya itu tadi, kita jangan memaksakan diri kita, jangan melewati kapasitas kita sebagai pebisnis. Jangan memaksakan harus ngambil impor. Tapi boleh ambil lokal, tapi jangan dipakai jangka panjang. Karena ya terus terang untuk lokal ini, menurut saya pribadi belum ketemu meja yang bisa dipakai jangka panjang. Sorry, potong. Kalau nggak bisa jangka panjang tuh faktornya apa? Misalkan mejanya gampang miring. Iya, gampang miring. Gampang goyang. Nggak sekonsisten importan. Betul. Udah paling maksimal itu 2 tahun mereka harus ganti meja. Oh gitu. Tapi kan biliar kan olahraga. Bisnis modalnya gede di awal tapi BEP-nya cepet. BEP-nya cepet. Berapa lama sih kan? Selama pengalaman saya sih, ini yang paling apa ya? Paling lama itu 2 tahun. Paling lama 2 tahun. Terus paling cepatnya? Paling cepat setahun. Itu range-nya sekitar setahun sampai setahun setengah. Nah kalau kita beli meja lokal, nggak apa-apa kita beli meja lokal, tapi kita harus tabung buat spare dana ganti meja impor. Kita anggap beli 10 meja, setelah BEP kita harus memikirkan gimana caranya kita harus upgrade meja. Tapi jangan seluruh dulu nih, kita ganti dua pelan-pelan gitu. Oh, sedikit-sedikit. Terus meja yang lokal yang udah dibeli itu maksudnya dijual lagi ya? Dijual, jangan mengharapkan jual tinggi. Kan kita udah BEP nih. Iya. Masa kita mau jual mahal kan? Gengsi dong. Ya udah, istilah simpen ya udah, laku berapa terserah jual gitu. Ya, jualnya bebas itu. Biasanya kan rumah biliar lagi. Ya, tapi kalau dana kita udah kenceng ya belilah impor. Lebih apa ya? Nggak double cost hitungannya. Nggak double cost. Kalau untuk maintenance, Coach, apa yang harus diperhatiin? Mau buka di mana sih lu? Ini mau buka kayak maintenance. Kalau meja sih kalau bisnis biliar nggak terlalu banyak sih, lebih ke meja paling. Meja. Nah, laken ini bisa dipakai 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi tergantung nih. Ya jangan begini mindset, jangan kita takut laken itu cepat diganti. Justru mindsetnya harus cepat diganti. Kalau cepat diganti berarti meja kita sering dipakai. Berarti kan kebalik lagi konsumennya rame gitu. Betul. Jangan kita berangkat, waduh 3 bulan udah ganti. Jangan, harusnya bersyukur. Berarti meja kita sering dipakai. Yang ngerti ke konsumen setiap hari main. Gitu. Tapi menurut pengalaman sih 6 bulan itu udah diganti. 6 bulan udah diganti ya. Sekali lagi jangan semuanya diganti. Sedikit-sedikit dulu. 2 dulu. Ke bulan ke-8 2 lagi. Biar apa? Biar kalau orang lihat, konsumen lihat, wah ini rumah biliar bener-bener dirawat gitu.
Kenapa nggak langsung sekaligus nih? Kan bukanya kan sama nih waktunya nih. Iya, tapi kan nggak semuanya pergantiannya sama. Ada yang masih bagus, ada yang udah jelek kan. Oh, jadi sedikit-sedikit dulu. Terus kalau diganti sekaligus boncos nanti. Oke. Karena ganti laken kan lumayan kan 2 juta, 2 juta setengah sama pasang kan. Itu yang impor ya? Impor. Impor segitu. Oke. Coba kita lihat. Tadi saya ada buat story, Coach. Oke. Kita lihat ada yang nanya lagi nggak ya? Oke, tadi saya sempat baca nih, Coach. Ya. Balik lagi ke... Oh, sorry. Ini continuity-nya rusak ya. Tadi dimakan udah. Continuity-nya. Oh iya. Lanjut. Tadi kan kita ngomongin konsep ya. Balik lagi ke konsep nih. Coach Andy sekarang udah sebagai konsultan bisnis biliar. Iya, tipis-tipis. Tipis-tipis. Udah mulai tebel nih kayaknya sekarang nih. Amin. Oke. Nah, banyak yang nanya nggak sih, Coach? Saya nih kalau buka bisnis biliar nih, konsepnya harus seperti apa? Karena sekarang kan lagi ngetrennya tuh konsep apa sih? Family friendly. Oke. Lagi ngetren kan? Kalau semuanya family friendly, udah nggak ada unique selling point-nya nih. Kalau dari Coach Andy, biasa konsultasi tuh memberi sarannya kayak gimana, Coach? Ya, begini ya. Jadi lebih ke kita jadi konsumen biliar nih, ya enggak. Nah, biasanya saya memberikan konsep itu lebih ke pengalaman pribadi dan masukan dari orang lain. Kita survei dulu. Oke. Nah, biasanya kalau saya datang sebagai konsultan, kalau konsepnya entah family friendly, biliar positif atau apapun, ini biasanya saya serahkan ke ownernya biliar. Terserah dia. Tapi yang jelas, yang penting apa? Yang penting konsepnya itu tetap positif. Oke. Karena market positif lebih banyak market yang negatif. Kalau kita targetnya sasaran negatif, ya tetap ada, tapi biasanya dia malam. Oh, iya. Ya, sorry, misal menjual minuman keras, contoh misal ya. Ya tetap ada, tapi biasa ramenya malam. Tapi kalau emang kita mau cepet BEP dan menarik konsumen yang marketnya luas, ya kita harus mencari positif. Oke. Market positif ini bisa dicari dari buka sampai tutup. Anak kecil, orang dewasa, om-om, dan lain-lain. Oke. Gitu. Pebisnis juga banyak di jam-jam segitu ya? Betul. Malahan saya pengen ada gebrakan, kalau ada rezeki panjang, saya itu pengen buka biliar itu bukanya jam 7. 7 pagi? 7 pagi. Oh. Tambahannya lagi ya? kan? Kayak sekolah ya? Tambahannya lagi. Jadi, saya pengen membuka biliar ini, ya istilahnya bener-bener olahraga. Iya. Tempat gym kan bukanya pagi. Iya. Kita lari pagi, main sepeda pagi. Marketnya siapa? Ada. Marketnya kita cari pesepeda yang sering main sepedanya subuh-subuh. Biasa mereka mau sarapan nggak tahu kemana kan? Kita siapin lah sarapan. Dan tutupnya jam 11. Sebenarnya semua konsep itu ya ada pasarnya. Ada pasarnya ya? Ada pasarnya. Tapi sejauh ini kan kita tahu kalau pemain-pemain biliar itu memang realistisnya nih ya, banyak tidurnya malam, cenderung subuh gitu kan, bangunnya agak siang. Memang mungkin mereka aktivitasnya seperti itu. Betul. Supaya ramein paginya gimana nih menariknya dari segi marketingnya? Ya itu tadi, kita promosi habis-habisannya pas sebelum buka. Jadi konsepnya harus jelas, kayak saya nih, gimana caranya saya membuka biliar itu dari pagi harus rame. Ya udah, akhirnya saya membuka turnamen gratis mulanya pagi. Kalau rame berarti ada, pasarnya itu ada. Orang yang main pagi itu ada. Jadi saya dulu di sentra biliar itu kan ini tantangan buat saya kan. 90% teman saya itu bilang sentral ini bakal sepi. Dan banyak yang kasih masukan, banyak yang bilang biliar ini enak loh katanya. Jam 3, jam 4 itu udah rame. Nah, saya malah bukan kesananya. Kalau kita mengharapkan jam 3, jam 4 udah rame, ya itu hal biasa gitu. Nah, sekarang gimana caranya kita membuat biliar ini dari buka udah rame? Kalau kita cuma mengharapkan jam 3, jam 4, ya itu hal biasa kan? Iya. Akhirnya apa yang saya lakukan yaitu pertama membuat turnamen, turnamennya pagi. Turnamennya pagi. Dan gratis. Ya alhamdulillah rame terus. Berarti kan market pagi itu ada tuh. Ada ya. Nah, itulah momen kita untuk mengumpulkan database. Oke. Kita tanya ke pengunjung ini, mereka sukanya main jam berapa,
mereka sanggup bayarnya berapa, gajinya berapa, aktivitasnya. Kita harus ada database semuanya. Dan ternyata misalkan yang ikut turnamen pagi ini banyak yang siap bayar murah, contoh nih. Iya. Ya udah, khusus yang itu kita kasih diskon mereka. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal diskon, kalau bisa kita membuat diskon di biliar ini buatlah dengan cara elegan. Cara elegan? Diskon elegan. Ada cara elegan? Iya dong. Gimana itu? Contohnya? Nah ini, sorry lagi nih, ini pendapatan pribadi. Ya, pendapat pribadi nih. Oke. JK buka biliar ngadain shop opening. Amin. Contoh, ya. Amin ya. Iya. Shop opening kebanyakan biasanya mereka main diskon. Oh, rumah biliar. Betul. Seluruhnya, hampir seluruhnya. Oke. Sorry potong. Tapi okay. memang ini kebanyakan semua bisnis juga seperti itu ya? Iya, tapi bukan biliar doang. Ya? Oke. Gimana? Jadi harus dibedain. Biliar ini bisnis jasa. Kalau diskon itu biasanya cocok untuk bisnis retail. Retail yang ada produknya. Ada produk baju, celana, pomade, contoh ya. Nah, kita mau buka biliar, anggap kita buka per jamnya 50.000. Kalau 2 jam berarti 100.000. Karena JK mengadakan shop opening, akhirnya mengadakan diskon 50%. Yang artinya 2 jam 50.000. Pada saat kita shop opening dan mengadakan diskon, ini artinya kita menarik konsumen otaknya yang diskon. Oh, ibarat kalau kita naikin followers pakai giveaway nyarinya yang gitu. Yang jadi masalah pada saat selesai shop opening, kita naikin harga menjadi 50.000 per jam, otak diskon tadi udah keluar, udah kabur. Oh, itu kemahalan tuh sekarang harganya. Kemahalan. Gitu ya? Nah, tapi kalau kita buat gini, ini lebih ke mempengaruhi psikologis konsumen sih. Padahal sama konsepnya. Tapi kalau kita buat karena shop opening kita bayar 100.000, tetap bayar 100.000, tapi berhadiah makanan seharga 50.000. Yang datang tadi otaknya tetap 100.000. Jadi pada saat shop openingnya udah selesai, ya udah fokusnya sama 100.000 tadi. Mereka memang sudah terbiasa mengeluarkan duit 100.000. Gitu. Nah, kebanyakan rumah biliar yang diterapkan begitu. Ya nggak salah sih, tapi versi saya sih alangkah baiknya kita buat memang jangan diskon. Jadi diskon. Ibaratnya ngasih bonus dari bentuk yang lain. Iya, kalaupun mereka mau main diskon, mainlah dengan cara elegan tadi ya. Kita harus bagi diskon tuh sesuai tempatnya masing-masing. Begitu. Kita ngomong marketing, ibarat nih orang udah jadi tempatnya udah renov, udah siap soft opening. Marketing itu dimulainya sejak kapan dan butuh apa aja nih? Misalkan survei dulu. Ya, setelah DP itu kita sudah harus survei. DP tempat nih, DP sewa tempat, kita udah survei. Jadi kalau kayak apa ya? Mixu apa? Nyebutnya apa? Mixu ya? Kalau itu kan Mandarin, Misue. Bukan Misua. Bukan. Itu bihun. Nah, kalau mereka itu kan biasa mereka udah ada tim survei sendiri. Mereka itu biasanya contoh begini, kalau kita mau buka biliar, kita duduk aja di kafe atau di manapun di tempat kita mau buka, kita ngobrol. Ngobrol aja, ngobrol kosong. Ngobrolnya di kafe, entah pegawai. Biasanya rame jam berapa sih di sini? Basa-basi aja dulu ya. UMR di sini berapa sih? Terus tutup jam berapa? Contoh mereka tutup jam 9, kenapa nggak tutup jam 12? Ya kita harus cari sendiri. Dan kita harus survei. Contoh, kita mau buka biliar ini kan biasa tutup jam 2 kan? Iya. Ya ada suatu hari itu kita harus keliling juga jam 1 malam tuh udah keliling. Kira-kira masih rame nggak di sini? Jam 12 masih rame nggak? Nah, itu harus buat tim survei. Jadi ternyata buka bisnis biliar itu sampai situ-situ ya, sampai ujung-ujung. Nah, kemarin saya malahan kalau konsultan sebagai konsultasi bisnis itu marketnya ini harus jelas sampai radius berapa kilometer. Itu maksudnya gimana, Coach? Jadi, harus invoice ini. Gambaran besar. Nanti kalau yang mau detail langsung kontak MY Corporate. Enggak, canda. Pokoknya saya bagikan gratis nih buat teman-teman. Gila nih, ini thank you banget, Coach ya. Jadi kita mau buka biliar nih. Ya enggak, kalau kita cuma ikut-ikutan, biasanya kita bingung mau ngapain lagi. Tapi pada saat kita buka bisnis, itu ada namanya ITM. Apa tuh?
ITM itu idea target market. Idea target market. Ya, harus jelas. Biasanya mereka itu ITM itu berdasarkan KTP. Demografi. Ya, demografi. Oke. Jenis kelamin, tinggalnya di mana, harus sasarannya harus pas. Oke. Nah, kalau biliar kan nggak mungkin kita nyari market se-Indonesia kan? Iya. Ya kita harus petakan. Kita harus maksimal. Contoh dari keliling kita ada perkampungan nih, dan kita masih bisa nyari sasaran sampai radius 10 km. Contoh, ya udah berarti kita mau buka biliar, sasarannya anak muda, umurnya berapa, menengah ke atas atau menengah ke bawah, dengan radius maksimal 10 km. Nah, berarti sebanyak radius 10 km itu ya udah kita harus survei semuanya. Oke, berarti target audiens itu penting banget ya. Penting. Bukan pokoknya gue buka biliar buat seluruh orang Indonesia, bukan gitu ya? Bukan. Iya. Balik lagi, ngapain kita ngadain grand openingnya open turnamen? Iya. Bukan nggak bolehin, lebih ke ya kalau mau open turnamen ya jangan prinsipnya promosi. Open turnamen ya udah open turnamen, jangan disangkut paut sama promosi gitu. Oke. Kalau kita ngadain open turnamen itu kan nanti pesertanya dari seluruh Indonesia. Apakah mungkin, contoh kita buka biliar di Palembang, apa mungkin orang Jakarta ini bakal jadi konsumen kita? Enggak kan? Gitu. Iya. Berarti memang disiapin dari awal banget udah bikin tim survei. Betul. Sosial media udah aktif, gitu ya. Oke. Idealnya tuh di sosial media itu ngapain aja, Coach? Lebih ke ini sih. Lu punya istri nih misalnya. Iya. Ya enggak? Iya. Lu sama istri itu kalau ribut biasanya masalah apa? Komunikasi. Ya udah itu. Oke. Jadi sebisa mungkin kita di media sosial itu jangan ada namanya misinformasi. Oke. Informasinya harus jelas. Iya. Ya enggak? Kalaupun kita udah jalanin, nah jangan sampai terjadi miskomunikasi. Oke. Iya. Jadi kalau lu mau buka biliar positif, ya udah harus disounding terus biliar positif, biliar positif. Jangan sampai pada saat lu buka biliar positif, ada konsumen main, terjadilah miskomunikasi antara owner sama pegawai. Oke. Miskomunikasi begini. Pada saat sudah buka, nanti ada pegawai yang nakal. Ngajakin konsumen yang nyuruh judi, karena disuruh konsumen lain tuh. Paham nggak sih? Jadi cariin dong judi gitu ya? Iya. Nah itu kan bisa terjadi konsumen bisa kabur. Nanggulanginnya itu gimana? Nanggulannya itu kita harus doktrin pegawainya juga kan, kita harus ada pendekatan emosional, satu visi lah. Iya. Balik lagi sama istri tadi nih. Kalau kita mau ngejalanin sesuatu, kalau pengen sesuatu sama keluarga, harus satu visi dulu. Pegawai kan keluarga nih, kita harus satu visi dulu sama pegawai. Iya. Ya kita harus, kalau ada konsumen judi lu harus tegur. Ya kita harus nerima konsumen itu harus dibuang nih, konsumen bagaikan raja harus dibuang. Konsumen itu jadikan kayak teman. Jangan kayak raja. Kayak teman bukan kayak raja. Berarti pembeli adalah raja itu menurut Coach Andy kurang tepat. Kurang tepat. Kalau raja nggak mungkin main biliar. Kayaknya raja main biliar bisa aja sih. Bisa, tapi nggak mungkin tempat umum kan? Iya. Kayak presiden. Nggak mungkin main tempat umum. Iya. Tapi jadikanlah konsumen itu sebagai teman, bahkan keluarga. Jadi ngerasa nyaman seperti di rumah sendiri. Iya. Oke lah, kulit-kulitnya kurang lebih udah kekupas semua. Udah kekupas. Oke. Nah terakhir nih, kalau mau teman-teman nih mau konsultasi sama Coach Andy bisa berarti? Bisa. Hubunginya kemana, Coach? Hubunginya Ke sini. Oke. Berarti teman-teman di rumah kalau ada yang mau konsultasi, selain konsultasi apa aja Coach jasanya, Coach? Iya, yang berhubungan sama biliar lah. Semua ya? Semua. Pembelian peralatan, gitu-gitu ya? Promosi, endorse. Oke. Kerja sama produk bisa. Ya, collab sama JK juga bisa. Bisa sepaket ya. Oke, jadi kurang lebih gitu dulu kali Coach ya. Oke. Jadi yang mau tahu lebih lanjut, pengen ngobrol secara pribadi, bisa minta invoice sama Coach Andy. Aduh. Di nomor yang tadi udah kita tertera. Tapi biasa kita kalau sekarang sih konsultasi masih gratis sih. Masih gratis? Asal beli meja ya. Tolong dibantu aja. Iya, oke, teman-teman, kurang lebih kayak gitu. Thank you banget, Coach Andy. Thank you banget udah meluangkan waktu. Mungkin nanti kita bikin konten yang lebih praktikal di biliarnya ya. Dan bisnisnya ya. Kita coaching klinik. Siap. Oke. Boleh. Thank you banget. Nih, ini ilmu yang benar-benar mahal banget dari Coach Andy. Ya. Oke, buat teman-teman yang suka podcast kali ini,
Poolcast kali ini, klik tombol like, abis itu komen, pengen nanya apa lagi, abis itu share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, apalagi yang mau buka bisnis biliar, betul ya Coach ya? Jadi bisa belajar sedikit banyak lah dari Coach Andy. Jangan lupa klik lonceng notifikasi dan jangan lupa subscribe biar semakin banyak ilmu yang kalian dapat di industri biliar. Oke, sampai ketemu lagi di podcast, Poolcast, dan konten biliar menarik lainnya. Adios. Adios.